tidak bisa membalas. Kita membantu orang yang tidak berdaya. Wah, itu luar biasa, sangat dirasakan. Ketimbang kita membantu orang yang sebetulnya mampu, bahkan bisa mengembalikan. Itu namanya kita memberi garam di tengah lautan. Gak ada artinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah dengan disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Itu luar biasa. Karena itu mampu mengingatkan kita, Allah lah yang berkuasa untuk memuaskan hati. Ketika spiritualitas kita dibangun, ketika kita mengikuti firman Tuhan, ketika kita hidup di dalam roh, di dalam kesederhanaan, ketika kita mau berbagi. Tapi biasanya manusia kalau matematika itu bagi-bagi itu jelek-jelek. Matematika itu urusan bagi membagi nilainya jelek. Tapi kalau urusan tambah menambah itu nilainya bagus. Tambah menambah, perkalian, pertambahan bagus. Giliran pembagian jelek. Itu sudah dari kecil begitu. Jadi begitu besar sulit membagi. Yang ada menambah kekayaan, menambah investasi, mengalihkan, dan begitu berbagi, rasanya susah. Tapi dia kehilangan kekuatan hati. Dia hanya kekuasaan ego, tapi tidak pernah menambah. Dia mau menambah investasi, tapi tidak pernah menambah. Karena ekonomi itu kadang naik, kadang turun. Ekonomi kadang naik, kadang turun. Jadi hatinya juga ikut kadang naik, kadang turun. Jantungnya juga ikut kadang naik, kadang turun. Nggak pernah nyampe. Berbeda dengan kekuasaan. Ketika kita berbagi, Tuhan yang akan memenuhi kita dengan segala kebajikan, dengan segala kasih karunia-Nya, dengan segala sukacita, tenang, tentram, damai. Itu luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah berbahagialah kita yang membangun spiritualitas, hidup dalam roh, taat pada firman Tuhan. Kita akan memperoleh kepuasan hati ketika kita memberi, ketika kita berbagi. Kepuasan hati. Sebab nanti kalau sudah di sana, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah di sana yang ditanya, kalau udah di sana yang ditanya, kamu udah terima berapa? Berapa yang kamu sudah terima? Begitu? Enggak. Kalau udah di sana yang ditanya, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu berikan? Itu. Kalau di sana ditanya begitu, bukan ditanya apa yang sudah kamu terima. Kalau itu yang namanya KPK, iya. Kalau KPK nanya, berapa kamu sudah terima? Itu KPK. Tapi kalau Allah nggak pernah nanya, berapa kamu sudah terima? Enggak. Semuanya Tuhan sudah kasih, kesehatan, kekuatan, semua. Tuhan hanya tanya, apa yang sudah kamu berikan bagi masyarakat di sekitar, bagi orang-orang di sekeliling,
bagi bangsa dan negara, bagi pelayanannya. Apa yang sudah saya lakukan, itu yang dikasih. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mulai dari sekarang kita membangun spiritualitas tersebut sebagai gereja, dan terlebih teristimewa sebagai gereja Kristen Indonesia, maka ada sukacita, ada kepuasan. Kita sudah bisa berbagi. Dan dari tempat kami itu kalau hujan itu di samping gereja itu ada masyarakat itu turun ke bawah itu dalam rumah kalau udah banjir. Dan kalau hujan, kalau air sudah sampai masuk ke halaman gereja, baru halaman, itu berarti kampung sebelah gereja itu udah siap-siap bawa kasurnya ke gereja. Udah siap-siap. Jadi kalau bawa kasur nanti di teras di lantai 2. Nanti kalau udah surut, baru mereka turun. Jadi di gereja selalu terbuka, pagar samping itu selalu terbuka, dan masyarakat yang berjaga di sini. Dan kalau hujan, dan kehadiran sangat dirasakan dekat. Dan disinilah oh ya, ini yang menjadi fokus, menjadi tujuan, harapan. Tinggal kalau ada acara-acara, ya aparat keamanan ya jaga sedikit, yang banyak itu dari masyarakat. Mereka juga berusaha untuk apa yang bisa aku berikan buat gereja, itu masyarakat. Ketika gereja berupaya untuk memberikan apa yang bisa gereja berikan buat masyarakat, maka masyarakat juga berpikir seperti itu. Dia berupaya, walaupun bukan dana, walaupun bukan materi, walaupun bukan yang lain-lain, kekayaan atau apapun, tapi mereka mempersembahkan diri mereka untuk ikut berjaga, untuk ikut memelihara, nyapu. Ada kepuasan hati ketika kita berbagi, ketika kita memberi, ketimbang ketika kita menerima. Kalau kita posisinya ada di paling bawah, mungkin kita sukacita menerima. Kalau kita posisinya ada di paling bawah, persoalannya kita ini berada di tengah-tengah. Dan kita selalu melihat ke atas, minta. Kita nggak pernah lihat ke bawah. Nggak pernah lihat ke bawah. Ketika kita lihat ke bawah, dan ketika kita berbagi, itu luar biasa. Tapi ketika kita meminta, kita akan mengeluh dan mengeluh. Karena apa yang kita harapkan terlalu berbeda dengan apa yang kenyataan yang kita terima. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, janganlah kita seperti orang kaya di dalam pemaparan Lukas. Tapi marilah kita membangun rasa cukup seperti ditulis dalam 1 Timotius pasal 6 mulai ayat 6. Rasa cukup. Ketika rasa cukup itu ada, hadir, maka kita bisa berbagi, kita bisa bersyukur, kita bisa memperoleh kepuasan dalam kesederhanaan. Ketika ada kesederhanaan, dalam kesederhanaan selalu
cukup itu membuat kita hidup sederhana. Dan hidup sederhana membawa kita pada kebahagiaan, sukacita dan kepuasan hati. Tapi rasa yang tidak pernah cukup, kemewahan, itu selalu tidak pernah cukup. Kemewahan hanya ada gengsi dan kesombongan dan ketakutan dan kekhawatiran, sehingga tidak ada ketenangan hati, tidak ada ketentraman, bahkan mungkin tidak ada sukacita karena kurang dan kurang terus di dalam kemewahan. Karena itu Tuhan selalu hadir di dunia ini dalam kesederhanaan. Yesus hadir di dunia ini dalam kesederhanaan, bukan dalam kemewahan. Sementara orang Israel berpikir Yesus Mesias datang di tengah-tengah kejayaan, tetapi ternyata Yesus hadir di tengah-tengah kesederhanaan, dan disitulah ada sukacita, ada sukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita membangun kesederhanaan, kita membangun spiritualitas. Spiritualitas tidak akan membentuk kita dalam kemewahan. Spiritualitas akan membentuk kita dalam kesederhanaan, supaya muncul rasa cukup. Ketika rasa cukup itu muncul, maka kita bisa bersyukur, kita bisa berbagi, dan kita memperoleh puasa. Kesederhanaan itu luar biasa kekuatannya, sebab di dalam kesederhanaan bukan kita yang berperan, tapi Tuhan yang berperan. Karena itu marilah berbahagialah kita semua yang membangun spiritualitas, hidup di dalam roh, mengikuti firman Tuhan di dalam kesederhanaan yang ada, baik di keluarga, di pekerjaan, maupun juga di pelayanan. Karena disitulah kita mendapatkan kepuasan hati. Apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita, semata-mata hanya untuk kemuliaan, bukan untuk kembali diri, tapi tulus. Tidak ada keinginan untuk balik, tulus. Ketika kita juga selalu berpikir pada orang lain, kita memberi, kita berdoa. Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita berdoa orang lain, Tuhan bilang, anakku kalau berdoa semuanya untuk orang lain, nggak pernah untuk diri sendiri. Terus kira-kira Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih untuk dia sendiri? Kasih. Jangan khawatir. Kalau kita berdoa untuk orang lain, orang tua, sahabat, tetangga, semua, untuk berdoa untuk orang lain semua, kita lupa berdoa untuk diri sendiri. Tuhan kasih. Salomo nggak pernah minta untuk dirinya sendiri. Salomo minta, beri aku hati yang bijak untuk bisa menimbang perkara, karena aku ini raja dan rakyatku banyak masalah. Bagaimana supaya aku bisa berada di tengah-tengah rakyatku dengan adil? Beri aku hati yang paham menimbang perkara. Hanya itu yang diminta oleh Salomo, tidak ada yang lain. Tapi apa kata Tuhan? Oleh karena kamu minta yang itu, kamu nggak minta kekayaan, kamu nggak minta ini, kamu
semuanya dikasih sama Tuhan. Tuhan tahu anakku ini tidak egois. Doanya pun juga gak egois. Dan Tuhan kasih semuanya. Jadi gak usah khawatir Bapak Ibu Saudara-saudara itu berdoa. Kita juga gak egois mendoakan orang. Sampai lupa doain dia sendiri. Tuhan lihat, oh anakku tidak egois. Orang lain doain, diri dia sendiri belum. Aku tenang. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Semua dikasih. Karena itu berbahagialah, bangunlah spiritualitas. Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa persembahkan. Mari. Yang bisa melayani, ayo melayani. Yang bisa musik, ayo mari musik. Lakukan ibadah. Yang bisa dekorasi, mari kita dekor nih. Yang bisa kesaksian pelayanan, ayo mari untuk masyarakat. Supaya gereja ini tidak hanya indah di dalam, tapi juga di luar. Supaya kehadiran ini dirasakan. Rasanya itu ada. Bukan tampilannya, rasanya. Kalau bicara garam itu rasanya. Bukan merek garamnya, tapi rasanya. Yesus mengatakan jadilah terang dan garam. Rasa. Terang itu juga bukan hanya tampilan, tapi keteladanannya. Dan itu luar biasa. Ketika kita sederhana dan membangun spiritualitas kita dalam rasa cukup, maka kita akan berlimpah, bersyukur, dan kita bisa berbagi, memberi, dan mendapatkan kepuasan. Berbahagialah saudara-saudara, dan marilah kita membangun spiritualitas kita dalam kesederhanaan, dalam hidup dipimpin oleh Roh melalui firman Tuhan, dalam ketaatan dan kesetiaan kita. Kiranya firman ini boleh melengkapi kita di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam bermasyarakat, di dalam pekerjaan dan dimanapun kita